Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio renungan pagi. Renungan pagi saat ini, tanggal 9 November 2020, berjudul Pelindung Kekal. Ayat inti kita terambil di dalam buku Nahum pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Mari kita ikuti penjelasannya. Pemberontakan iblis hendaknya menjadi suatu pelajaran bagi alam semesta. Pada abad-abad mendatang, suatu kesaksian abadi mengenai sifat dan akibat-akibat mengerikan dari dosa. Hasil pemerintah iblis pengaruhnya kepada manusia dan malaikat-malaikat akan menunjukkan apa yang menjadi akibat dari mengesampingkan kekuasaan ilahi. Pemberontakan itu akan menyaksikan bahwa keberadaan pemerintahan Allah dan hukumnya akan membungkus dan melindungi kesejahteraan semua makhluk yang telah dijadikannya. Jadi sejarah percobaan pemberontakan yang mengerikan ini haruslah menjadi pelindung kekal bagi seluruh makhluk suci untuk mencegah mereka dari tipuan untuk mengadakan pelanggaran, untuk menyelamatkan mereka dari berbuat dosa dan menderita hukumannya. Hingga pada akhir pertentangan itu di sorga, perebut kekuasaan besar itu terus berusaha untuk membenarkan dirinya. Pada waktu diumumkan bahwa ia bersama simpatisannya harus dikeluarkan dan diusir dari tempat tinggal yang penuh kebahagiaan itu, kemudian pemimpin pemberontak itu dengan berani menyatakan penghinaannya terhadap hukum Allah. Ia mengulangi tuntutannya bahwa malaikat-malaikat tidak perlu dikendalikan dan harus dibiarkan mengikuti kehendak mereka sendiri yang senantiasa menuntun mereka dengan benar. Ia mencela undang-undang atau hukum-hukum ilahi sebagai yang membatasi kebebasan mereka dan menyatakan bahwa adalah tujuannya untuk menghapuskan hukum Allah agar dengan dibebaskannya mereka dari pembatasan ini, bala tentara sorga boleh lebih ditinggikan, lebih mulia dalam keberadaannya. Iblis dengan bala tentaranya bersepakat mempersalahkan pemberontakan mereka itu seluruhnya kepada Kristus dan menyatakan bahwa jika seandainya mereka tidak ditegur, mereka tidak akan pernah memberontak. Dengan demikian, ketidaksetiaan mereka yang penuh pembangkangan dan keras kepala itu berusaha menumbangkan pemerintah Allah dengan sia-sia. Namun dengan menghujat mengatakan bahwa mereka adalah korban yang tidak bersalah dari kekuasaan yang menindas, sehingga pada akhirnya kepala pemberontak dan simpatisannya diusir dari sorga. Wahyu 12 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Roh yang sama yang telah menyebabkan pemberontakan di sorga masih mengilhami pemberontakan di dunia ini. Iblis meneruskan caranya memperdaya manusia sebagaimana yang dilakukannya kepada malaikat-malaikat. Rohnya sekarang ini memerintah di dalam hati anak-anaknya yang tidak mau menurut. Seperti dia, mereka berusaha melanggar batasan-batasan hukum Allah dan menjanjikan kepada manusia itu kebebasan melalui pelanggaran terhadap perintah-perintahnya. Teguran terhadap dosa masih menimbulkan roh kebencian dan penolakan. Pada waktu pekabaran amaran Allah diterima di dalam hati nurani, maka iblis menuntun manusia untuk membenarkan mereka dan mencari simpati orang-orang lain dalam dosa mereka. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 522 dan 523. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan
hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bagaimana pertentangan terjadi di sorga untuk memperebut kekuasaan besar yang terus berusaha untuk membenarkan dirinya. Namun Tuhan tetap menunjukkan kuasa yang sangat luar biasa dan meyakinkan kepada kami umat-umat Tuhan bahwa Allah sebagai pelindung yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini hamba berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, terlebih dedikasi di dalam pelayanan agar mereka dapat memberikan yang terbaik khususnya kepada orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepala jemaat-jemaat bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka agar tetap mereka memiliki semangat fokus di dalam pelayanan kepada umat-umat Tuhan. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat-Mu besar bagi hidup mereka. Cukupkan kebutuhan mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga juga kepada mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab. Saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, kami serahkan ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan mereka dan mereka terus menjadi berkat di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun di pagi hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat dan kasih setia Tuhan juga dicurahkan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Boleh setuju dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarlah doa kami Tuhan dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.